Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-18. Sahabat santri dan balad kebong badodong yang resep kasepna teh hampir ngelehkeun al Ustad Opik tidak ya kolot. Ustad Opik hampir ngelehkeun badodong hampir ngelehkeun simkuring tah gitu. Jadi urutanna teh kitu tah kirang langkungnya. Sebagai manusia kita ditakdirkan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial adalah makhluk yang dia sulit berdiri sendiri, sulit hidup sendiri. Maka dari itu Rasulullah SAW saat menganjurkan umatnya itu untuk supaya bisa saling membantu. Karena sabda Rasul itu, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah kal jasadil wahid, seperti halnya tubuh yang satu. Ketika tubuh yang satu merasa sakit, kaki kita merasa sakit, maka mata kita pun akan ikut menangis dan bibir kita pun ikut menjerit. Atau ketika tangan kita teriris, berdarah, maka mata kita ikut menangis, bibir kita ikut meringis seperti itu. Itulah mukmin dengan mukmin. Supaya apa? Supaya bisa saling merasakan, supaya bisa saling memahami, supaya bisa saling ada chemistry, ada ikatan batin tersendiri. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin itu sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Sebagai seorang mukmin, kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Karena apa? Manusia sesama makhluk sosial yang sulit berdiri sendiri, sudah sepatutnya kita harus saling membantu, saling menyokong, saling mendukung. Kemudian ada beberapa pahala, diantaranya yang pertama, bahwa orang yang berinfak untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, itu adalah orang yang dia bertakwa. Orang yang dia akan dijanjikan oleh Allah itu adalah surga yang luasnya langit dan bumi. Kemudian janji Allah dalam surah Al-Hadid ayat 18 yang tadi saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasan bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Jadi jelas ikhwan fillah, dengan bersedekah Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Kita tidak akan menjadi miskin dengan bersedekah. Dan Rasulullah berjanji pada umatnya bahwa dengan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah, An Rasulillahi SAW, qala ma naqasat shadaqatun min malin. Bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran surah Saba ayat ke-39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya
Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah akan mengganti setiap harta yang kita infakkan dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian yang selanjutnya, orang yang bersedekah akan mendapat naungan Allah di mana tidak ada naungan sedikit pun pada hari kiamat itu kecuali atas naungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan orang yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan yang keenam adalah seseorang yang dia bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah orang yang dia bersedekah dengan ikhlas sehingga dia tidak mengharapkan pujian tetangga, dia tidak mengharapkan dilihat orang atau dia tidak mengharapkan didengar oleh orang sedekahnya itu, kecuali hanya untuk memotivasi orang lain saja. Seperti itulah beberapa keajaiban sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dengan bersedekah kita akan dijauhkan dari balai. Dan untuk penutup, coba lihatlah keluar. Banyak orang-orang yang memang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Jadilah orang yang dermawan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Dan beliau Rasulullah lebih dermawan ketika di bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Jauhkan sifat bakhil, jauhkan sifat kikir, jauhkan individualisme. Mungkin itulah sedikit motivasi bahwa manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang dia tidak mampu atau sulit hidup sendiri. Maka dari itu kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling merasakan sebagaimana tadi disebutkan, dan juga jadilah bermanfaat untuk orang lain supaya menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah kelak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.